Status tanggap darurat COVID-19 Kabupaten Mimika sejak ditetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng mulai 16 April 2020 sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat Mimika. Siaga menjadi tanggap darurat. Nah, jadi hari ini kita sudah kesepakatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPR dan Prokopimda, pimpinan para OPD yang ada di sini, kita semua sudah tanda tangan. Jadi sudah resmi naik tanggap darurat. Nah, dari situ, dari tanggal 16 ini sampai dengan tanggal 23 ini kami mau betul sebelum masuk dalam PSBB itu kami mau lebih tegas lagi, lebih tegak lagi. Dalam penanganannya, sampai saat ini tanggal 18 April 2020 dilaporkan 25 kasus pasien positif COVID-19 yang awalnya dilaporkan merupakan kasus import case atau datang dari luar Papua. Namun setelah penutupan pintu udara dan laut di Kabupaten Mimika, jumlah temuan terus bertambah yang diduga kuat berasal dari transmisi lokal atau penularan secara lokal dari hasil penelusuran tim gugus tugas seperti yang dilaporkan juru bicara COVID-19 Mimika Renol Ubra. Pengalaman di lapangan setelah kami mulai bekerja sejak tanggal 17 Maret. Hari ini adalah 1 bulan kami bekerja. Dan 1 bulan kami bekerja, ada 25 kasus yang kami bongkar bersama tim di rumah sakit, tim di puskesmas. Artinya hampir setiap hari ada 1 kasus. Dan di hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana temuan dari fasilitas kesehatan terhadap kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Sampai hari ini dilaporkan ada 25 orang yang sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, dan dari 25 kasus tersebut 4 kasus beberapa hari lalu dinyatakan sembuh, 3 kasus meninggal, dan sampai hari ini masih dalam perawatan ada 18 kasus. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan hari ini ditemukan PDP baru, yaitu dari Rumah Sakit Tembagapura. Rumah Sakit Tembagapura hampir setiap hari ini melaporkan. Saya pikir ini menarik. Ini menarik. Apakah akan modelnya sama transmisi lokal? Menurut saya, jika Timika menjadi transmisi lokal, Timika dan Rumah Sakit dan wilayah Tembagapura memang ada secara topografi berbeda. Tapi kepatuhan pola penularan jika di Timika transmisi lokal, maka akan memberikan multiplier efek juga di Tembagapura. Ini menjadi pesan penting buat karyawan dan juga pihak di Tembagapura, karena kemarin dilaporkan, hari ini juga dilaporkan ada 4 PDP baru, padahal tidak ada aktivitas masyarakat Timika yang pergi ke Tembagapura. Sementara dari tracing kontak ada 1 PDP ditemukan, dan ada 2 orang yang pada akhirnya statusnya dari ODP dinaikkan menjadi PDP. ODP rata-rata satu tanda atau gejala. Tapi ketika dinaikkan, maka dia sekurang-kurangnya memiliki 2 dari 3 tanda atau gejala. Nah, yang cukup menarik, hampir setiap hari kami melaporkan ada jumlah ODP yang dinaikkan statusnya dari PDP, dari OTG yang dinaikkan statusnya ke ODP maupun ke DDP. Ini artinya bahwa masyarakat kita tidak patuh. Padahal sebenarnya 1 minggu lalu, 5 hari lalu sudah dinyatakan melakukan isolasi, menjaga daya tahan tubuh, kemudian melakukan isolasi mandiri. Ternyata ketika di tracing, tanda gejalanya semakin banyak, sehingga sampai sore hari ini jumlah PDP berjumlah 54 orang. Kemudian yang dirawat itu ada 18. Jadi yang dirawat 18, yaitu di RSUD Mimika ada 4 orang, kemudian di shelter atau di Wisma ada 4 orang,
Di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, PDP yang dirawat ada 3 orang, dan di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 6 orang. Sementara orang dalam pemantauan sampai sore ini berjumlah 158 orang, naik terus di jumlahnya. ODP baru hari ini itu ada 3 orang yang dilaporkan dari RSUD Mimika, 1 orang. Rumah Sakit Tembagapura 2 orang. Kemudian dari perubahan status dari PDP jadi diturunkan ini orang lama. Jadi mengalami perbaikan, semoga nanti dinyatakan sehat, yaitu ada 2 orang. Dan juga dari ODP ini ada 5 orang yang diisolasi di shelter. Sementara orang tanpa gejala hari ini ditemukan orang baru yang dinyatakan sebagai OTG sebanyak 14 orang, yaitu Rumah Sakit Tembagapura 3 orang, Puskesmas Mampu Jaya 1 orang, Puskesmas Mampu Jaya untuk pertama kali melapor, dan 10 orang dari tracing kontak. Dan dari sejumlah OTG 253 orang tersebut, ada yang diisolasi itu 2 orang di shelter. Dalam penerapannya, segenap elemen mulai mengambil sikap dalam melakukan penertiban jam aktivitas yang dibatasi mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang dengan tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, BPBD Mimika, serta KNP Mimika bersama-sama turun ke jalan untuk melakukan penertiban. Penertiban jam aktivitas dilakukan dengan pembatasan akses jalan pada beberapa titik, diantaranya Jalan SP2 sepanjang Jalan Yosudarso, Jalan Hasanuddin, sampai jalan menuju distrik Mimika Timur. Penertiban ini akan terus dilakukan tim gabungan sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Mimika, yang tentunya dengan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, dengan tetap di rumah dan mengikuti instruksi pemerintah Kabupaten Mimika. Ternyata di dalam ini dia muncul dari 19 jadikan 20, 25. Nah itu baru kita akan menurut lagi ke Kementerian untuk berubah statusnya. Orang disebut-sebut lockdown. Lockdown itu artinya kapal barang pun di stop, kargo pun di stop, pesawat juga di stop, semua begitu. Tim Liputan Papua MCTV.